salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah karya Pandi Bali yang berjudul Lombok Selaparan Sasak. Berlatar belakang Lombok pada tahun 1840 Masehi. Waktu itu orang Bali berjumlah sekitar 8.000 orang dan merupakan penguasa, sementara orang Sasak berjumlah sekitar 170.000 orang dan masing-masing membayar $2 setahun kepada raja-raja Bali. Orang Eropa menyebutnya Lombok, orang Bali menjulukinya Selaparan. Mereka lebih suka disebut Sasak. Notice of the Island of Lombok, sebuah artikel tentang Pulau Lombok yang dimuat oleh media Australia, The Sydney Herald. Sekarang The Sydney Morning Herald pada edisi 9 Mei 1840 dan 29 Juli 1840 Masehi. Orang-orang Eropa menyebutnya Lombok berasal dari sebuah desa kecil di pantai timur laut pulau itu. Oleh para pemimpin Bali dalam korespondensi mereka, pulau ini disebut Selaparan, tetapi penduduk pribumi dalam percakapan sehari-hari menyebutnya Sasak, dan mereka sendiri disebut orang Sasak. Sekitar 80 tahun lalu pulau ini ditaklukkan oleh orang Bali yang sejak itu memegang kekuasaan penuh di pulau ini. Populasi pulau ini terbagi menjadi dua bagian, orang Bali dan orang Sasak. Orang Bali berjumlah sekitar 8.000 orang dan merupakan penguasa, sementara orang Sasak berjumlah sekitar 170.000 orang dan masing-masing membayar $2 setahun kepada raja-raja Bali. Orang Bali adalah penganut Buddha dan berbicara dalam bahasa Bali. Orang Sasak adalah Muslim dan memiliki bahasa mereka sendiri. Kedua bahasa tersebut sering digunakan oleh kedua belah pihak di daerah pesisir. Para pemimpin suku juga dapat berbahasa Melayu. Panjang pulau ini dari utara ke selatan sekitar 60 mil dan lebarnya sekitar 35 atau 40 mil dan terbagi menjadi dua kerajaan utama, Mataram dan Karangasem, masing-masing dengan rajanya sendiri yang dibantu oleh para pembesar. Ampenan dan Tanjung Karang adalah desa-desa yang berjarak sekitar 7 mil satu sama lain di sebuah teluk besar di Selat Lombok. Mataram adalah tempat yang luas sekaligus sebagai ibu kota kerajaan dengan nama yang sama.
Mataram berjarak 3 mil dari Ampera. Karangasem tempat besar lainnya adalah ibu kota kerajaan lainnya dan terletak sekitar 5 mil lebih jauh ke pedalaman Bali. Samulgi dan Piju adalah pelabuhan dagang di sisi timur pulau. Wajah negara ini sangat luar biasa, tanah yang subur dengan sumber air berlimpah membentang dari timur ke sisi barat. Pulau daratan ini lebarnya sekitar 12 mil dan dihuni oleh penduduk yang padat. Sebagian besar masih memiliki hubungan yang erat. Di sisi utara dan selatan lengkapnya berupa pegunungan dengan penduduk relatif kecil. Konon lembah-lembah di kawasan pegunungan ini adalah penghasil kapas terbaik di Nusantara yang diolah menjadi kain dan diperjualbelikan di antara pedagang lokal. Produksi utama pulau ini adalah beras, bahkan sekitar 12.000 ton berhasil diekspor setiap tahunnya. Karena pulau ini tidak terlalu padat penduduk, mereka sama sekali tidak kekurangan kebutuhan hidup. Interaksi utama penduduk Lombok dengan pemukiman Eropa atau tempat orang asing adalah dengan Surabaya di Jawa dan dengan Makassar di Sulawesi. Kadang perahu belayar atau datang dari Singapura, Kupang dan pemukiman Belanda lainnya. Beberapa kapal besar sekitar 5 atau 6 kapal berhenti setiap tahun dalam perjalanan mereka dari Sydney menuju Kanton. Sejumlah pedagang dan penjelajah Bugis tinggal di Ampenan dan sebagian lainnya adalah orang Tionghoa. Dalam mengolah tanah, penduduk menggunakan alat mirip garu dan bajak kuno yang ditarik oleh sapi. Ladang-ladang untuk menanam padi dibuat berteras yang diari melalui sungai yang mengalir melewati kanal-kanal kecil yang mengitari seluruh area persawahan. Dalam hal seni dan kerajinan, mereka telah mulai membuat barang dari besi, membuat tembikar dan memproduksi kain dengan kualitas yang masih di bawah kain sutra dari Tiongkok. Kerajinan terbaik mereka adalah membuat senapan dan keris semacam belati yang dipakai oleh semua pria. Beberapa dari mereka bahkan dapat menghasilkan karya sebaik hasil pekerjaan terbaik orang-orang Eropa. Rumah-rumah mereka kecil dan berdiri dalam kelompok atau desa. Rumah-rumah raja dan beberapa kepala suku yang lebih tinggi dibangun dari bata bakar yang baik dan atapnya terbuat dari genteng. Rumah penduduk biasa terbuat dari bata yang tidak dibakar dan atapnya terbuat dari jeram. Untuk kereta dan gerobak, orang Lombok belum merasa perlu karena luas daratan yang melintasi pulau hanya sepanjang 40 mil. Mereka dapat menempuh jarak ini dalam 1 atau 2 hari dengan berjalan kaki atau menunggang kuda. Sementara untuk mengangkut padi, mereka menggunakan kuda-kuda tangguh. Meski
Meskipun berukuran kecil, kuda-kuda mereka sangat kuat. Setiap hari sekitar 30 atau 40 ekor kuda melewati Mataram, masing-masing membawa 4 karung padi, beratnya hampir 4 kuintal. Di leher mereka ada 2 tali lonceng seperti lonceng kereta luncur. Melihat barisan kuda melintas jalanan dengan seorang pengemudi di sampingnya sangat menyenangkan dan sekaligus menjadi bukti bahwa bagi sebagian orang di beberapa wilayah di muka bumi ini bermalas-malasan adalah dosa. Itulah saudara tentang kisah kelompok Selaparang atau suku Sasak yang latar belakangnya pada tahun 1840 Masehi. Salam rayu, salam budaya, sampai jumpa di lain kesempatan.